Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, Tuhan. Engkau selalu baik. Amen. Engkau sangat-sangat baik. Amen. Tidak ada Allah seperti Engkau. Amen. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini di dalam situasi perkataan ilahi di tempat ini, Haleluya. kami merasakan kehadiran Tuhan begitu kental dalam ibadah pagi hari ini. Kadang-kadang aksesori ibadah, jumlah, kondisi gereja, keindahan gereja, saya merasakan itu tidak menjamin kehadiran Allah di tempat ini. Amen. Amen. Justru Allah hadir di tempat yang seperti ini. Amen. Haleluya. Baik, mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini. Hampir 3 minggu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, dan kami merasa firman ini akan mendudukan bukan hanya Bapak Ibu tetapi kami semua, Bapak Ibu Gembala, Ibu Hani di tempat ini. Baik, kita buka di 1 Raja-Raja 13 ayat 10. 1 Raja-Raja 13 ayat 10. Kalau sudah dapat, akan amin. Bapak Ibu mari silakan berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1 Raja-Raja 13 ayat 10. Amin. 1, 2, 3. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Haleluya. Haleluya. Kami silakan duduk kembali. Itulah berkat firman Tuhan pagi ini yang akan kami bagikan, dan kami beri judul Jalan Lain dan Ketaatan. Terima kasih pada Tuhan yang penuh kasih sayang, sehingga hamba-Mu yang tidak apa-apanya, ada apa-apanya ini bisa melayani Engkau di tempat ini bersama keluarga, bersama tim PT Family. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, sehingga kami bisa melayani. Dan kami dulu melayani melalui istri mungkin 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu, 2 tahun, wah luar biasa. Dan kita berjumpa lagi di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu begitu cepat dan tidak terasa. Dan pagi hari ini sudah tanggal 7 Juli tahun 2024. Hampir lewat separuh dari tahun 2024. Tak lama lagi kita sudah tiba lagi ke bulan Desember, kita menyongsong Natal. Saya dan Bapak Ibu pastinya juga sudah merasakan sepanjang jalan hidup kita Januari sampai bulan Juli ini, tentu ada yang suka, ada yang duka, ada banyak hal yang menjadi pergumulan kita semua. Dan
Ibaratnya kita ini seperti menempuh sebuah perjalanan yang panjang atau perjalanan hidup yang kadang-kadang mulus, kadang-kadang berbatuan, berkelok-kelok, turun menuju ke sebuah lembah yang tidak kita ingini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada jalan membentang jauh ke depan, berkelok-kelok atau lurus. Pada awalnya kita tidak tahu, tapi kadang-kadang juga kita berpikir di dalam hati kita, jujur sebagai manusia, dan normal saja. Mengapa Tuhan pilih jalan kadang-kadang tidak kita kehendaki? Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan pembuat jalan, the way maker, Amen. Yod-Sek Haderek. Di dalam bahasa Ibrani, Yod-Sek Haderek, Tuhan yang membuat jalan. Kalau kita baca di Yesaya 43 ayat 19b, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah karena waktu. Saya akan bacakan. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan tidak peduli kita berada di mana, di padang gurun, dimanapun tempat. Tuhan membuat jalan. Amen. Dan jalan itu yang kadang-kadang tidak kita selami sebelumnya. Dan jalan itu jalan yang penuh tanda tanya. Baru kita tahu setelah kita melewati jalan itu. Baru kita tahu setelah kita menoleh ke belakang. Seperti Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang. Tuhanlah yang merencanakan dan membuat jalan itu. Pastinya Tuhan lebih dulu tahu. Tuhan sudah membuat rancangan itu dengan kasih anugerah dan kebenarannya. Atau CSPMN, kasih karunia dan kebenarannya memberikan jalan hidup bagi setiap orang, per orang yang berbeda, yang sangat spesifik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Alfa Omega. Tuhan adalah Tuhan akan ruang dan waktu. Bagaimana Tuhan mendesain jalan hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan selalu berada jalan di depan. Kalau kita berpikir jalan kehidupan, Bapak Ibu, setiap jam saja yang kita lewati, kita tidak tahu. Apalagi 1 jam, 1 menit ke depan, atau 1 detik ke depan, apa yang terjadi, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan Alfa, Omega, dan Tuhan ruang dan waktu. Tuhan di luar gugusan waktu. Sehingga Tuhan tahu menguasai waktu itu. Haleluya. Di Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13, Kejadian 1 ayat 14, bagaimana firman-firman itu meneguhkan Allah pemilik waktu, Allah pemilik rencana. Haleluya. Di Ulangan 31 ayat 8, Tuhan selalu jalan di depan. Rencana dan pikiran Tuhan untuk membuat jalan kadang-kadang amat detail, rumit, dan panjang jauh ke depan, serta manusia tidak bisa mencerna, Bapak Ibu. Sekalipun dia seorang cerdik cendekia, sekalipun dia peramal, sekalipun dia punya kemampuan untuk melihat visi ke depan, tidak mungkin dia akan bisa membaca detail secara terperinci rencana Tuhan yang begitu rumit. Haleluya. Rencana Tuhan itu tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Roma 11 ayat 33. Rencana itu sangat spesifik, orang per orang. Bahkan rencana itu dibentuk ketika belum lahir, ketika alam semesta jutaan tahun sebelum dibentuk. Rencana Tuhan sudah dikonsep begitu indah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan berapa miliar manusia, sehingga berapa miliar rencana Tuhan itu dibuat. Tidak ada otak manusia yang mampu seperti itu, sekalipun dibantu dengan fasilitas komputer atau sekarang dikenal dengan AI, ya, kecerdasan buatan.
Tidak mungkin. Haleluya. Kadang-kadang kalau kita mengalami jalan buntu pun, Tuhan tidak diam. Tuhan membuat jalan Tuhan, jalan yang begitu indah, tetapi hanya ada satu syarat untuk kita memperoleh jalan itu, yaitu ketaatan. Ketaatan akan tuntutan Tuhan. Bilangan 14 ayat 9. Bapak Ibu, ketika kita kembali ke 1 Raja-Raja 13:10 tadi, itu terjadi pada masa Raja Yerobeam, raja yang tidak takut akan Tuhan, raja yang menyembah berhala. Ketika abdi Allah ini, abdi Tuhan ini, diberikan nubuatan oleh Tuhan, Raja Yerobeam merasa sakit hati terhadap abdi Allah, sehingga Raja Yerobeam ini membuat rencana yang busuk ketika abdi Allah ini akan kembali ke Betel, meninggalkan Betel untuk menuju Yerusalem. Sehingga Tuhan berfirman kepada abdi Allah ini, jangan menempuh jalan lain saat pulang meninggalkan Betel menuju Yerusalem. Jangan minum, jangan makan roti. Dan itu pesan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Murka Tuhan pun akhirnya terjadi bagi abdi Tuhan ini. Haleluya. Ketika dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia menempuh jalan manusia, tidak menempuh jalan lain yang Tuhan sediakan. Ketika Tuhan berfirman jangan, 1 Raja-Raja 13 ayat 9, itu adalah satu perintah yang tidak bisa diganggukan. Bukan hanya bagi jemaat, tetapi juga bagi abdi Allah. Dan ini pesan penting tentang ketaatan. Dan ketaatan tidak pandang bulu. Haleluya. Ketaatan adalah sesuatu yang mutlak, tidak dapat ditawar oleh manusia. Terlebih sebagai abdi Tuhan, terlebih sebagai pelayan, terlebih sebagai gembala. Tidak taat, ya maut. Tidak taat, ya maut. Tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Bukan hanya gerejanya tidak diberkati atau pelayanan tidak diberkati, maut. Haleluya. Glory. Itulah konsekuensinya. Amsal 12 ayat 28. Ketika kita murtad bukan berarti urusan pindah agama, Bapak Ibu, tidak. Ketika kita tidak taat tuntunan Tuhan, itu sudah murtad dan maut. Amsal 12 ayat 28. Demikian juga Amsal 13 ayat 13. Selalu kita harus menjaga ketaatan itu. Ketaatan adalah utama bagi orang yang percaya. Tetapi Bapak Ibu, di Ibrani 5 ayat 9, ketika taat, jalan lain sudah tersedia, tetapi yang terpenting adalah kita memperoleh keselamatan. Sekali lagi, keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ketaatan terhadap tuntunan Tuhan itu tidak pandang status sosial seseorang, apakah gembala, hamba Tuhan atau jemaat, orang tua atau anak-anak muda sekalipun. Hubungan jalan lain yang disediakan Tuhan atau jalan lain Tuhan dan ketaatan itu akan melahirkan manusia-manusia rohani dengan komitmen dan integritas yang teguh. Dan kisah abdi Tuhan itu di masa Yerobeam, itu kita bisa melihat bagaimana benang merahnya jalan lain, dengar-dengar dengan ketaatan. Dan pada masa berkuasanya Raja Yerobeam,
yang menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan bernubuat melalui abdi Tuhan ini bahwa nanti akan Tuhan persiapkan pengganti Raja Yerobeam dari keturunan Daud, yaitu Yosia. Dan betul Pak Ibu, nubuatan ini ditepati oleh Tuhan. Akhirnya Raja Yosia, walaupun masih berumur 8 tahun, dia telah memerintah. Dan luar biasa pada masa Raja Yosia ini Bapak Ibu, Imam Hilkia yang hidup pada masa itu menemukan Taurat kembali. Jadi kita bisa bayangkan pada masa-masa dulu Taurat itu hilang entah kemana atau diabaikan. Di sebuah rumah Tuhan Taurat itu diketemukan. Sehingga Yosia dengan minta pengampunan Tuhan mengoyakkan segala baju kebesarannya, karena diketemukanlah firman Tuhan ini Taurat. Dan dia memutuskan pada saat itu juga seluruh bangsa Israel harus kembali kepada Taurat. Haleluya. 2 Raja-Raja 22 ayat 8, Bapak Ibu nanti bisa baca. 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Dan Raja mengampuni bangsa Israel. Dan Raja Yosia pada saat itu juga memerintahkan kepada seluruh bangsa Israel untuk kembali merayakan Hari Raya Paskah atau Pesak yang sudah sekian waktu ditinggalkan. Dan dalam catatan sejarah, pada masa Raja Yosia itulah lahir anak-anak muda yang berintegritas. Siapa Bapak Ibu? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Haleluya. Disitulah mereka tumbuh dengan Taurat. Dan dalam catatan firman Tuhan dikatakan bahwa Daniel itu begitu mencintai kitab Yeremia. Kitab Yeremia adalah kitab perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Pendidikan, situasi negara yang begitu taat mempengaruhi anak-anak muda Yehuda ini. Amsal 9:10 ayat B, Amsal 22 ayat 6. Karena didikan mereka lah anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda berintegritas dan memiliki komitmen rohani. Jelas Bapak Ibu, ketaatan itu bukan orang tua-tua, tetapi ketaatan itu tidak mudah bentuknya, harus dari masa kecil, masa muda. Dengan situasi keluarga yang begitu mencintai firman Tuhan. Lingkungan sangat mempengaruhi ketaatan. Kebangsaan, kenegaraan juga, di mana rajanya setia, seluruh dijaminlah seluruh rakyatnya juga akan setia tentang Taurat. Haleluya. Sehingga anak-anak muda Yehuda itu ketaatan mereka tetap teguh, memiliki stamina rohani yang kuat, sekalipun mereka dalam hidup di dalam pembuangan pada masa Babel. Haleluya. Amin. Bahkan mereka pun pernah dihukum mati di dapur api atau dimasukkan di gua singa. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengarkan ceritanya. Bagaimana Tuhan menyayangi 3 anak muda ini ketika masuk di dapur api, mengirimkan sosok malaikat. Tetapi ada yang mengatakan Tuhan sendiri yang turun. Haleluya. Keteguhan dan ketaatan anak-anak muda ini menjadi titik balik, breakthrough, terobosan rohani bagi bangsa Israel di masa pembuangan, yang kelak dibawa kembali ke Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalan lain Tuhan dan ketaatan kita dapat pelajari di dalam firman Tuhan. Matius 2 ayat 12. Pasti Bapak Ibu kalau Natal pasti sering baca surat ini. Saya akan bacakan Matius 2 ayat 12. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
orang-orang Majus ini harus taat. Amin. Kalau tidak dia akan musnah. Being one of God. Jadi diperintahkan Tuhan, jangan kembali ke jalan ke arah Herodes. Tuhan berikan jalan lain. Amin. Mereka semakin percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau mereka kembali jalan yang ditunjukkan Herodes, pasti mereka akan dibunuh, dibasmi. Dan pasti kabar keselamatan ini akan sampai ke Asia Tengah, ke Persia, ke Mesopotamia. Karena orang-orang Majus ini bukan hanya sekedar bangsawan saja. Dia adalah kelompok raja-raja. Dan bukan hanya 3 atau 10 orang kalau di fragmen-fragmen. Ada belasan dengan keluarga besarnya. Mereka mengikuti ribuan kilometer untuk menjadi kesaksian kelahiran juru selamat di Bethlehem. Haleluya. Jalan lain Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu adalah jalan yang dirancang oleh Tuhan, sehingga jalan itu pasti disertai Tuhan. Amin. Sekalipun ada masalah. Dan jalan itu kadang-kadang menjadi bagian dari ujian hidup kita, ujian ketaatan kita. Haleluya. Memang kadang berbelok-belok, tetapi jangan melarikan diri. Tuhan di atas masalah kita. Haleluya. Haleluya. Kesesakan demi kesesakan, seperti mungkin Bapak Ibu mengalami kesesakan di dalam menjalani 6 bulan ini. Terus Bapak Ibu setia, taat, terus setia. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Glory. Hati-hati bagi jalan manusia yang manusia rancangkan. Seperti yang pernah saya utarakan tadi. Jalan lain manusia itu Bapak Ibu adalah jalan kebodohan. Bukan jalan hikmat yang selalu membawa kesengsaraan dan bahkan maut. Dan khusus untuk ini Amsal mencatat di 2 ayat. Amsal 14 ayat 12, Amsal 16 ayat 25. Maut, itulah pikiran manusia. Disangka jalan lurus, tetapi ternyata jalan menuju maut. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin saya akan bersaksi yang belum pernah saya saksikan sepanjang saya melayani Tuhan. Ketika saya masih lulus menjadi dokter, karena prestasi saya di mahasiswa baik, sehingga saya dengan kerelaan sendiri memilih profesi apa yang nanti saya akan tekuni di spesialisasi. Saya pilih 2 Bapak Ibu, sebagai dokter kandungan dan dokter bius. Di dokter kandungan saya sudah menghadap ke kepala bagian kandungan di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Oh ini Eko, ya sudah pasti masuk. Kemudian saya coba lagi masuk ke bagian bius. Kebetulan bagian bius itu kepala bagiannya Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya, dan saya diterima tanpa tes, dua-duanya. Nah suatu hari Bapak Ibu, ketika entah kenapa saya duduk di sebuah lorong di universitas. Saya ada lorong yang kadang-kadang di situ banyak mahasiswa duduk untuk ya setelah membaca di perpustakaan, bisa duduk di situ. Saya duduk di situ. Tahu-tahu Bapak Ibu, ada seorang profesor bedah saraf, sudah almarhum, Profesor Said, lewat di situ. Lewat saja. Loh, Eko, ya, kamu sudah selesai? Sudah. Sekarang kamu di mana? Saya tugas di Timur, Prof. Saya menyelesaikan tugas. Oke. Kapan kamu selesai? Ya mungkin nggak lama lagi, Prof, 2 bulan lagi. Akhirnya, oke, kalau begitu kamu besok ke saya, ke praktek saya. Setelah saya praktek, oh siap. Wah, saya kaget. Apa ini? Begitu saya ke praktek, karena prakteknya beliau banyak, saya datang di praktek itu jam 9 Bapak Ibu. Kalau kita janji ke guru Bapak Ibu, tidak bisa kita
Misalkan kamu setelah praktek itu kita ada praktek, enggak, kita harus datang sejak awal Pak Ibu, menunjukkan bahwa kita menghormati guru. Saya datang jam 9 melihat pasien sampai jam setengah 1. Setelah pasien habis, penjaga loket di praktek beliau tanya, dokter mau ketemu ya? Iya, dipanggil. Setelah masuk, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kok saya senang kamu sudah selesai. Saya sudah tahu kamu siapa. Loh, kamu kan tahu, saya dulu waktu kecil tinggal di rumah kamu di Surabaya. Dan ternyata beliau ini adalah anak dari seorang tokoh yang kebetulan dengan ayah almarhum itu satu rumah bersebelahan. Kurang lebih dipisahkan satu lorong. Oh siap Prof, apa yang bisa saya siapkan? Oke, kamu besok ada visita bedah saraf. Kamu, saya minta datang. Kamu pakai baju dokter. Kamu ikut visita, katakan kamu calon ahli bedah saraf. Waduh, saya bingung Bapak Ibu. Saya belum belajar, dari timur-timur saya nggak pun belajar. Saya hanya belajar objin, belajar kandungan, saya belajar ilmu bius, anestesi. Tetapi besok pagi, pas itu saya ingat hari Jumat, jam 8 pagi. Saya datang ke rumah sakit Dr. Sutomo jam 6 pagi Bapak Ibu. Jam 6 pagi. Saya nggak punya baju, karena saya memang nggak ada niat untuk bergabung di visita. Akhirnya saya minta tolong residen yang ada sisa baju atau saya pinjam. Akhirnya saya ikut visita. Di dalam visita itu saya diperkenalkan oleh Prof. Syed bahwa saya ini adalah calon PPDS, calon dokter ahli. Haleluya. Setelah saya melihat ke belakang, oh Tuhan begitu indah. Kalau saya tidak menjadi bedah saraf, kalau saya jadi dokter kandungan, dokter bius, saya mungkin tidak ketemu istri, saya tidak ketemu bapak ibu, saya tidak bisa melayani mimbar di sini. Haleluya. Jadi rencana Tuhan itu begitu detail Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Setelah lulus saya ahli bedah saraf Bapak Ibu, saya udah ini keduanya Bapak Ibu, jalan lain Tuhan yang begitu luar biasa. Saya udah pastikan jadi staf dosen di Universitas Airlangga. Rektor sudah setuju, Rektor Airlangga. Dekan sudah setuju, semua sudah setuju. Akhirnya kenapa di bagian bedah saraf tidak setuju? Dan salah satu senior Prof. Basuki adalah teman dari almarhum Prof. Adri Manopo yang detailing itu. Dan kebetulan Prof. Adri Manopo telepon ke Prof. Basuki, senior bedah saraf. Kamu punya lulusan yang baru? Ya Prof. Bas, ada. Bagus dia, kok mau kamu? Ya, akhirnya saya berangkat ke sini. Jadi ada jalan lain yang kadang-kadang menyesakkan, kadang-kadang kita tidak tahu apa, tetapi Tuhan persiapkan. Amin. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan untuk saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau saya tidak berangkat ke Manado dengan segala fasilitas, Bapak Ibu tahu, saya berangkat ke Manado waktu itu cuma bawa uang 120.000 Bapak Ibu. Tidak ada uang, tidak ada saudara. Haleluya. 120.000 itu saya ambil 60.000 untuk cicil yang dulu namanya pager Starco itu. Kan kalau dokter zaman dulu nggak ada HP Starco ya, pager. Itu pagernya masih mahal 500.000, saya cicil 60.000. Jadi sisanya itu. Tapi bersyukur puji Tuhan saya tinggal 1 bulan di rumahnya Prof. Adri Manopo di Teling. Saya tinggal di sana. Haleluya. Ketika saya ke Manado, saya stres sekali. Oh Tuhan, kenapa ini? Apa saya ini diasingkan? Disingkirkan? Tidak. Setelah saya pelajari, itu adalah bagaimana Tuhan menapis kita. Menjadi kades atau menjadi kudus. Haleluya. Memang berat, saya harus meninggalkan keluarga kami, orang tua kami, sehingga kami harus melayani Bapak Ibu di sini, merintis bagaimana pelayanan bedah saraf di Rumah Sakit Gunung Wenang, sampai memindahkan Rumah Sakit Gunung Wenang menuju Rumah Sakit Malalayan. Haleluya. Ini firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ya kita berserah saja, kita turuti, kita tidak menolak. Oke, kalau Tuhan ikut Tuhan. Jangan menolak jalan Tuhan. Haleluya. Yunus yang diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus pergi memilih Tarsis. Sehingga Tuhan berikan pengalaman hidup kesesakan di dalam perut ikan.
Perut ikan Bapak Ibu bukan seperti di film karton, ada rongga besar, terus Yunus duduk-duduk di sini sambil menyalakan lilin. Oh, di karton kan begitu di sekolah minggu. Tidak. Mungkin ruangannya sempit, berlendir-lendir, tidak bisa bernafas. Haleluya. Bapak Ibu pernah mendengar kemarin ada di Makassar seorang ibu dimakan ular piton. Bagaimana tubuh manusia itu masuk di dalam ular. Saya bisa bayangkan ular ikan sebesar apa sih? Gak mungkin ada rongga besar, pasti sempit. Tapi puji Tuhan di dalam kesesakan itu Yunus masih sempat bertobat. Dalam pertobatannya itu menjadi doa yang luar biasa indahnya. Doa ucapan syukur, Yunus 1, Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Jadi Yunus 2 itu begitu indahnya pengucapan syukur dalam kesesakannya itu. Dan akhirnya dia mempunyai satu nazar untuk tetap setia melayani Tuhan. Amin. Dan Tuhan memulihkan dia untuk menyelamatkan kota Niniwe. Haleluya. Haleluya. Jadi di dalam kesesakan Bapak Ibu, justru disitulah kita mengucap syukur. Kita harus meletakkan diri kita serendah-rendahnya. Dan kisah lain bagaimana manusia merancangkan jalan manusia sendiri. Kita pelajari di firman Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 1. Ketika anak muda lagi, ini anak muda Bapak Ibu yang pintar sekali tentang Taurat. Anak muda, cerdas. Ya, pasti ini orangnya gagah, powerful. Dia murid seorang guru profesor Taurat, Profesor Gamaliel di Yerusalem, yaitu Saulus. Bagaimana dia menyesatkan orang-orang yang cinta Tuhan. Haleluya. Dia menganiaya orang-orang, bukan orang Kristen waktu itu, disebut orang-orang jalan Tuhan, pengikut jalan Tuhan. Dia membuat satu rencana besar untuk membasmi pengikut jalan Tuhan ini. Sehingga dia minta surat kepada Mahkamah Sanhedrin, surat kuasa untuk mengejar orang-orang ini hingga sampai Damaskus. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan telah menyiapkan jalan lain. Di mana? Di jalan menuju Damaskus. Ketika Tuhan turun mengubah orang yang dengan keras hati, ya, menjadi orang yang lembut, yang menjadi salah satu rasul yang sangat berpengaruh di dalam Kristenan, yang berhasil menulis 13 atau 14 kitab Perjanjian Baru. Haleluya. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan? Amin. Haleluya. Kita harus taat. Kita harus taat. Glory Jesus. Amin. Karena saya merasakan sendiri Bapak Ibu, seperti kesaksian saya dari seberang. Saya orang kafir dulunya Bapak Ibu. Setelah saya kenal Tuhan, oh Tuhan kita ini bukan Tuhan di kertas Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang nyata, bukan hanya Tuhan yang berfirman, tetapi Tuhan yang bertindak. Menjelang akhir dari firman ini, saya bersaksi lagi Bapak Ibu. Saya baru datang dari Jakarta karena ada pameran perangko. Saya menjadi salah satu pengurus. Saya harus hadir, yang dihadiri oleh banyak tokoh-tokoh kolektor perangko di seluruh Asia, dari Jepang, Australia, semua negara di Asia. Hanya itu saya ke Jakarta. Di samping saya akan bertemu dengan anak-anak saya, Amanda Cenaro yang tinggal di Jakarta. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya percaya di jalan lain Tuhan. Saya tidak merancangkan apa-apa. Tahu-tahu seorang jenderal telepon ke saya. Ini Prof Eko, siap besok menghadap saya. Saya kira ada apa Bapak Ibu? Saya diminta menghadap di PMPP TNI. PMPP TNI itu adalah tempat latihan dari
semua pasukan TNI yang mau diberangkatkan ke daerah konflik seperti di Lebanon, di Minusta itu, di Haiti, di Kamboja, di Vietnam. Di situ tempat latihannya, di Sentul, di Hambalang. Kenapa? Karena beliau melihat saya menulis buku tentang perangko yang berhubungan dengan pasukan perdamaian. Dan saya memang sengaja menyiapkan buku itu bukan untuk, ya memang untuk beliau, tapi saya tidak tahu apakah beliau ini tahu akan mengundang. Akhirnya saya diundang. Dan surprise bagi saya peroleh baret biru. Baret biru adalah baret perdamaian yang menjadi ikon setiap pasukan perdamaian. Dan beliau mengatakan, di Indonesia baru saya, orang sipil, yang menerima baret ini. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berkata, oh Tuhan, kau nyata. Kau ajaib. Oleh karena itu sebelum saya naik mimbar ini, ya bagaimana saya tidak bisa menangis, tidak bisa mengucap syukur. Pasti Bapak Ibu. Haleluya. Belum selesai itu Bapak Ibu, seorang anak didik saya yang menjadi dekan di UPN Veteran, tiba-tiba WA saya, selamat siang Prof. Loh, saya ini sudah lama gak ketemu beliau. Beliau dari seberang Muslim. Mungkin Dr. Yunus kenal, Dr. Taufik Pasya. Wah luar biasa dia, jadi dekan yang paling muda mungkin di Fakultas Kedokteran. Dia WA saya, Prof, saya membuka prodi di UPN Veteran. Saya belum cerita ke istri, ini Bapak Ibu, betul ya. Prof mau jadi dosen, mau mengajar. Saya bilang siap. Temanya apa? Temanya tentang otak begini. Oke, siap. Saya nggak bisa menyampaikan ini, tapi setelah saya pulang ke Manado, saya akan pelajari itu. Oke, saya akan buatkan suratnya. Jadi Bapak Ibu, saya bagaimana tidak saya semakin setia sama Tuhan, Bapak Ibu? Amin. Bagaimana, Bapak Ibu? Tidak mungkin kan, Bapak Ibu? Haleluya. Hanya kadang-kadang kita sendiri yang tidak setia. Kadang-kadang kita sendiri yang tidak taat. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar baik pagi hari ini adalah jalan lain Tuhan itu telah disediakan bagi manusia yang taat. Amin. Jalan lain atau kehendak Tuhan terjadi jika kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Ketika kita taat tuntunan Tuhan, maka Tuhan serta-merta membuat jalan lain, jalan hikmat. Jalan Tuhan itu yang ujungnya hanya satu, keselamatan. Haleluya.